saya tampilin dulu bentar. Muncul gak nih di tempat teman-teman? Muncul ya, Mas Andi ya, Mas Galuh. Muncul dah? Muncul, Pak. Oke, nah ini Mas Andi mungkin agak susah nulisnya karena semua di bagian abstrak ditulis dengan persepsi sendiri ya. Nah, caranya untuk memudahkan teman-teman nulis bagian abstrak ini, teman-teman tinggal lihat karya yang kemarin ya. Ini kan yang kemarin tuh yang ditulis sama teman-teman berempat. Nah, ini silahkan nanti teman-teman transformasikan. Kita lihat dulu isi abstraknya apa, kita bacalah. Indonesia saat ini keadaan darurat cyber security atau keamanan dunia maya karena fakta tingkat kejahatan dunia maya atau cybercrime bla bla bla. Nah, ini bagian abstrak jangan dikopas, tapi ditulis ulang, berbedalah dengan bahasanya. Misalnya katakanlah di abstrak kita tulis keadaan darurat cyber security menjadi poin atau bagian penting yang harus diperhatikan pada saat ini. Mengingat kejahatan pada dunia maya atau cybercrime saat ini pada tahap Nah, Mas Sandi, Mas Galuh cukup menuliskan ulang, nggak perlu mikir dari awal lagi. Jadi yang ini dibaca, yang ini kemarin, tugasnya pegang tuh Mas Sandi, Mas Galuh, tugas yang kemarin dikirim Mbak Neni ke saya, pegang nggak? Pegang, Pak. Pegang. Nah, ini cukup dibaca ulang. Nah, terus nanti Mas Sandi implementasikan di sini. Nah, nanti untuk abstrak yang bahasa Inggris pakai Google Translate ya. Terus kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan yang teman-teman baca, yang Mas Sandi sama Mas Galuh baca, itu sama ditransformasikan atau dirubah lagi ke bahasa penulisan sendiri. Nah, ini kita tahu dulu nih di bagian di bagian pendahuluan tuh kita ngomong apa. Berarti pendahuluan ini isinya adalah latar belakang, kemudian penjelasan terkait terkait pertahanan dan keamanan cyber. Kemudian ada inovasi dari penelitian, kalau memang nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa. Intinya di sini isinya adalah perumusan masalah yang ada di pertahanan dan keamanan cyber. Kemudian untuk mencari referensinya gimana? Cukup kita buka Google aja ya. Buka Google. Muncul ya. Kita cari di sini teman-teman. Mas Andi, Mas Galuh nih, dicari ya. Paper apa tadi judulnya, lupa saya. Pertahanan dan keamanan cyber.
ini muncul loh, ini banyak loh referensi yang bisa diambil sama Mas Sandi sama Mas Galuh ya. Nanti kita tinggal klik nih, katakanlah ini paling atas nih, cybersecurity dan tantangan, kita klik. Paling juga download nih. Nah ini ke download kan, download, di open. Nah nih muncul nih artikelnya nih, ya enggak? Nah cukup baca lagi. Indonesia saat ini tengah dalam keadaan mendesak, cybersecurity keamanan dunia terlihat bahwa tingkat kejahatan tahap pemerintahan kelihatan ini kelihatan Kopas kayaknya di tugas yang pertama kayaknya Kopas ini. Nah ini harapan saya ini bahasanya itu dirubah, bahasanya jangan Kopas banget dengan yang ini, kelihatan nih tuh, misalnya dalam keadaan mendesak ya kan, namun berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya ya, dirubah bahasanya, jadi tidak perlu mikir dari awal, tidak perlu apa Mas Galuh sama Mas Sandi, sebentar Mbak Neni ada izin pagi. Nah Mas Sandi sama Mas Galuh tidak perlu dari awal, cukup baca ini nih, pendahuluan ini dilihat nih isinya apa. Saat ini dunia tengah berada dalam era informasi yang merupakan tahapan lanjutan di era prasejarah, era agraris dan era industri. Pada era informasi, keberadaan satu informasi memiliki arti. Nah ini cukup ini saja, terus kemudian teman-teman ketikkan di ininya, di mana, di papernya, mana tadi papernya. Nah pendahuluan latar belakang nih, ini kan berarti ada ini nih, penjelasan terkait apa cyber itu ya. Jadi kita kasih penjelasan di sini. Era informasi saat ini merupakan sistem berkelanjutan dari era dari masa, gitu aja, masa prasejarah, masa agraris, dan industri. Kesemuanya sangat berkesinambungan dan menjadi sebuah kesatuan yang harus dipecahkan. Misal, ya kan? Dikarenakan informasi, nih yang saya blok nih, teman-teman bisa lihat nih yang saya blok nih. Nih, yang saya blok ya. Saya baca di sini adalah keberadaan informasi mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan. Saya tulis ulang aja di sini, tapi bukan kata-katanya persis, bukan. Tulis ulang artinya dengan bahasa yang berbeda. Sebuah kesatuan yang harus dipecahkan dikarenakan informasi merupakan informasi memiliki andil dan peran yang sangat penting bagi segala aspek
kehidupan. Oh, satu kali nulis aja udah berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5 baris lah ya. Terus cari lagi, misalnya saya mau cari lagi deh ininya, sumbernya boleh. Cyber Defense, kita download deh. Ada kan? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa, nah ini era informasi saat ini merupakan sistem berkelanjutan dari masa prasejarah, masa agraris, dan masa industri. Kesemuanya sangat berkesinambungan dan menjadi sebuah kesatuan yang harus dipecahkan dikarenakan informasi memiliki andil dan peran yang sangat penting bagi segala aspek kehidupan. Segala hal yang berkaitan dengan informasi tersebut perkembangannya didukung oleh nih di sini ada teks kemajuan ilmu pengetahuan oleh kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan, dalam konteks kehidupan pribadi maupun bernegara. Nah, titik. Terus dibaca lagi nih isinya apa nih? Batas-batas konvensional yang dahulu dianut oleh pada konsensus internasional menjadi semu. Ya. Salah satu permasalahan yang ada adalah batas apa itu? Konvensional mulai nampak diabaikan. Mulai seperti diabaikan. Teknologi enggak deh, gini aja deh. Perang cyber peperangan dengan menggunakan teknologi seperti internet, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Nah, begitu Mas Sandi, Mas Galuh, ada Mbak Dini juga. Kalau mau nulis yang versi barunya teman-teman untuk paper, tolong jangan buat dari awal. Karena kalau buat dari awal, Mas Sandi, Mas Galuh, dan Mbak Dini juga nggak akan ketemu nanti konsepnya. Kira-kira Mas Sandi dengan apa yang saya jelaskan paham nggak Mas Sandi, Mas Galuh, Mbak Dini? Gimana Mas Sandi, ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih kurang
kurang yakin dengan cara menulisnya. Gimana Mas Sandi? Halo, Mas Sandi? Mbak Dini, karena Mbak Dini baru masuk ya, barusan itu saya mencontohkan untuk pengutipan. Jadi teman-teman nanti kalau buat artikel versi yang baru itu, yang versi format, nanti teman-teman tidak perlu membuat teks dari awal. Saya cukup dengan membaca tugas yang kemarin teman-teman buat. Ini kan banyak nih di sini. Nah, ini tolong di rewrite atau ditulis ulang bahasanya sesuai dengan yang teman-teman bisa. Jadi kalau Mas Andi dengan Mas Galuh, Mbak Dini dengan Mbak Neni. Kalau Mbak Dini kemarin katanya Mbak Neni katanya sudah jalan ya, sampai mana Mbak Dini yang penulisan artikel dengan format yang baru itu Mbak Dini? Agak hilang, suara saya hilang ya. Enggak, kemarin waktu minggu lalu kan Mbak Neni katanya sudah bilang papernya yang bareng Mbak Dini itu sudah jalannya sampai mana? Mbak Dini tahu enggak? Sudah sampai abstrak atau pendahuluan? Nah, kalau Mas Sandi kan tadi saya contohin karena masih stay di abstrak tuh. Punya Mbak Dini sampai mana? Open mic aja, ambil ngomong aja, nggak perlu di chat. Keluar sinyal susah. Halo Mas Sandi, Mas Galuh, Mas Galuh bisa open mic mungkin? Gimana Pak? Sampai mana kemarin? Kira-kira saya barusan nerangin nih, paham nggak ya? Ya, saya lupa itu Pak, sampai mana. Hah, lupa. Dicek lagi, ditanya sama Mbak Neni, ada kesulitan apa Mbak Dini untuk mengerjakannya? Oh ya Pak, nanti saya tanya ke Mbak Nani. Kamu ada kesulitan apa dengan ngerjain artikelnya? Susah ngeditnya atau nggak ada perangkatnya atau gimana? Halo? Kalau Mas Galuh sama Mas Andi ada kendala apa dalam pengerjaan papernya? Selain kalau Mas Andi tadi bilang katanya nulisnya agak susah, bahasanya agak susah. Nah, tadi saya sampaikan untuk belajar nulis itu jangan konsep dari nol dulu. Baca dari punya orang, terus diamati, kemudian dimodifikasi, ya. Kira-kira gimana, Mas Galuh? Mas Galuh ada kesulitan lain selain tata bahasa? Struktur mungkin Pak. Struktur sudah ini Mas Galuh, sudah ngikut aja. Kan kemarin saya sudah kasih formatnya ya. Nah, ini strukturnya udah ngikutin aja nih. Ada metodologi, terus kemudian menulis tabel kalau memang perlu ada data di situ ya bisa nulis tabel. Tapi kalau nggak perlu nggak usah. Hasil dan pembahasan. Dan tabelnya agak wajib ya Pak. Nggak. Kalau memang di artikelnya itu nggak akan menampilkan data, nggak perlu pakai tabel. Strukturnya tinggal ngikutin aja ini. Nah, tadi cara nulisnya yang seperti barusan saya sampaikan. Banyakin referensi, download di Google nih loh. Tinggal cari aja nih, muncul banyak kok.
paper pertahanan dan keamanan cyber, ya. Strategi keamanan cyber nasional. Ada juga ini PDF, bisa di-download, ya kan. Ini tinggal dicari aja. Kalian mau tulis bagian mana? Tulis bagian pendahuluan, ya sudah, cari aja bagian pendahuluan. Nih, banyak narasi-narasi kayak gini yang bisa kalian ketik ulang. Artinya gini, saya minta kalian itu untuk membuat artikel supaya melatih teman-teman itu untuk bisa belajar lebih sistematis lagi. Baca, pahami, kemudian sampaikan sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Jadi bukan kopas. Sistemnya bukan kopas. Kalau kopas mungkin semua bisa. Tapi kalau menulis ulang itu perlu mikir. Ya memang susah. Tapi selama bacaannya banyak, teman-teman baca terus nanti akan mengalir, ya. Ya namanya juga pelajar, saya sama dosen juga, kerjaan saya juga belajar, kerjaan saya baca, bukan jadi akuntan atau bukan jadi apapun. Ya teman-teman jadi mahasiswa juga kerjaannya ya baca, belajar. Ya kalau misalnya dosen hanya kelihatan ngajar aja, sebenarnya di luar ngajar ya harus baca-baca. Nah kalian di luar perkuliahan, kuliah itu cuman 20% tok dari keberhasilan kalian. Sisanya kalian sendiri yang menentukan. Kalau teman-teman mau, teman-teman baca ini dan ditulis ulang, saya rasa tidak akan sulit. Ya nanti Mas Andi mungkin bilang agak susah karena bahan bacaannya kurang. Silakan cari sumber-sumber yang memang sekiranya bisa dipercaya. Ini kayak ini nih. Ini kan banyak nih peran keamanan cyber dalam mengatasi konten negatif. Ini paper nih. Ya, Prodi Strategi Pertahanan Udara, Universitas Pertahanan. Nah, ini bisa dibaca. Tadi kan kita ngobrol abstrak tuh. Abstrak sudah, abstrak kalian baca paper orang lain atau artikel orang lain di bagian abstrak, kalian rewrite, kalian tulis ulang dengan bahasa masing-masing, dibaca, pahami dulu, kemudian tulis ulang, kemudian pindah ke bagian pendahuluan gitu juga, dibaca, terus dipahami dan ditulis ulang. Bahasanya sebisa mungkin latihan untuk merubah atau menuliskan ulang apa yang kalian ketahui. Sekali lagi kalau maaf, sebentar. Itu artikel yang kemarin saya jadikan referensi makalahnya. Plagiarismenya banyak ya Pak. Nah, itu dia cara menghindari plagiarisme yang banyak. Jangan diketik ulang, tapi rewrite. Kalau hanya disalin, bukan diketik ya, disalin ulang, hanya menyalin saja, otomatis nanti plagiarisme akan tinggi. Tapi baca, nih tugasmu kan ini kemarin, ya enggak? Dibaca, di rewrite, ditulis ulang menggunakan bahasamu, sehingga nanti kalau di Keternitin atau dicek plagiarisme itu nggak akan tinggi. Memang nulis ulang artikel yang kalian buat itu bukan semata-mata kalian jiplak, kalian kopas, kalian masukin ke artikel yang baru, bukan. Kalau kayak gitu jelas tadi Mbak Neni bilang plagiarismenya tinggi. Berarti pakai cara yang tadi saya sampaikan, dibaca lagi, ditulis ulang dengan bahasa yang berbeda. Gitu kira-kira Mas Sandi, Mas Galuh, Mbak Dini. Mbak Neni udah keluar tadi. Mas Sandi, Mas Galuh, atau Mbak Dini kira-kira paham enggak ya saya nyampaikan ini? Jangan diam aja. Kalau memang nggak jelas atau bagaimana, tolong disampaikan. Mas Sandi tadi yang nanya, mungkin Mas Sandi kira-kira ada gambaran enggak gimana ngerjainnya? Halo?
Mas Galuh? Iya Pak. Jadi intinya itu nganu ya Pak, nggak dikopas gitu ya, tapi dibaca lagi terus ditulis Mm-mm. ulang Tulis pakai bahasa ulang, sendiri, bahasanya dirubah. Nah itu pakai tadi bahasa sendiri. katanya Mas Sandi kan masih di abstrak ya. Nah itu ada kesulitan apa ngerjainnya Mas Galuh, kan ada laptop nggak Mas Galuh? Nggak selalu Pak. Nah itu mending di ini aja Mas Galuh, di upload di drive bareng sama Mas Sandi supaya bisa ngerjain bareng-bareng. Nanti Mas Galuh bisa pakai handphone, Mas Sandi juga bisa pakai handphone. Ditulis di drive online. Nah nanti setelah selesai di-download, kemudian disusun ininya, formatnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Paper ini nih, paper yang ini upload aja ke Google Drive. Nanti Mas Galuh bisa edit, Mas Sandi juga bisa edit. Gitu Mas Galuh ya. Iya Pak. Bisa ya, ada progres ya. Ini sudah pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bentar lagi udah UAS. Tolong dimaksimalkan loh. Saya tidak akan memaksakan teman-teman harus banyak halamannya, tapi minimal teman-teman punya kemampuan untuk mentransformasikan sebuah pengetahuan. Ya, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian bisa ngeluarin lagi. Ya sekarang dokumen yang sekarang lagi dikerjain sama Mas Galuh, kira-kira di mana? Filenya sudah di online kan atau masih di tempat Mas Sandi, atau Mas Galuh Mas Sandi punya sendiri? Belum di online kan? Belum. Di tempat siapa? Di tempat Mas Sandi atau tempat Mas Galuh? Filenya, file paper yang lagi diedit di tempatnya Mas Sandi atau tempat Mas Galuh? Gimana Pak? File yang lagi diedit, yang lagi dikerjakan, itu sekarang ada di tempatnya Mas Sandi atau tempatnya Mas Galuh? Di tempatnya Mas Sandi Pak. Oh Sandi ya. Soalnya kayak ada miskomunikasi nih Pak. Kenapa? Ada miskomunikasi. Miskomunikasi gimana? Gimana? Saya nggak tahu kalau saya kelompoknya sama Mas Sandi Pak. Saya Oh, bikin juga soalnya. oh gitu ya Tapi wes. kelompoknya sama Mbak Dini. Nah itu si siapa, Dini katanya sama Mbak Neni ya, Mbak Neni, Mbak Dini ya. Halo, cewek-cewek kemarin kayaknya ada yang mention ke saya. Ya Ya Pak, saya mungkin Mbak Dini. juga saya masih komunikasi tuh Pak. Saya sama Mas Galuh Pak semalam, Oh ya wes, ya wes, ya wes. Oke, berarti ini makanya aja. saya bingung gini. Ya wes, ya wes. Oke. Kalau gitu ya semoga nggak apa-apa. Mas Galuh sama Mbak Dini, Mbak Neni sama Mas Sandi. Nah nanti Mbak Neni kan udah jalan tuh papernya, Mas Sandi ikut ngedit. Mbak Neni nanti tolong diupload ya. Ayo, Dini sampai mana Dini? Sudah mulai buka-buka atau edit-edit belum papernya? Itu dibikin itu ya Pak, apa namanya? Jadi makalah bukan? Mm-mm, mm-mm. Makalahmu yang kemarin kan ini toh, yang sebelah kiri loh, yang saya blok toh. Iya, iya. Nah, itu dirubah formatnya ke artikel yang saya kirim terakhir. Saya kirim di mana tuh? Di drive ya, di drive-nya GCR ya, ada. Nah, ini jadi begini nanti nih. Formatnya kan beda. Judul. Iya, judul papernya apa, kemudian namanya siapa, abstrak, kemudian ada pendahuluan. Kan beda nih formatnya. Beda enggak? Beda toh? Nah, teman-teman rubah nih. Dari artikel yang kemarin terakhir dikumpulkan ke saya, dirubah ke artikel yang ini. Nah, caranya tadi saya bilang jangan dikopas dari artikel yang kemarin. Tapi caranya seperti yang saya sampaikan tadi, dibaca, dipahami lagi, terus dirubah bahasanya. Ya, tadi Mbak Neni kan menyampaikan
itu kalau di Kopas plagiarisme tinggi, betul, karena di Kopas, makanya jangan di Kopas. Jadi gini, tujuan tugas ini saya pengen ngelatih teman-teman itu mencoba untuk memahami informasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya kalau orang paham itu bukan Kopas, tapi menulis ulang dengan bahasanya mereka sendiri. Nah, saya minta itu Mbak Dini sama Mas Galuh, tolong, sama Mas Andi dan yang lainnya, tolong dikerjakan, tolong benar-benar dimaksimalkan latihan ini. Nanti ini ya, Mas Galuh sama Mbak Dini tolong filenya di onlinein aja. Terserah mau Mas Galuh yang onlinein di Google Drive atau Mbak Dini yang onlinein. Nanti silahkan di edit ya, diedit masing-masing. Atau mungkin gini deh, saya menawarkan, saya coba begini. Nanti buka di kelas driver di sini ya. Saya akan upload formatnya ya. Saya akan upload formatnya di sini. Tapi nggak tahu deh teman-teman bisa buka nggak ya. Ini saya rename, saya ganti namanya Dini dan Galuh. Coba Mbak Dini atau Mas Galuh atau keduanya bisa nggak nih baca file ini di Classroom. Coba dibuka dulu class drive folder. Kalau bisa berarti kalian tinggal edit di sini. Nanti saya akan mantaunya dari sini. Galuh sama Dini sampai mana? Saya tinggal lihat. Bisa nggak Mbak Dini, Mas Galuh bukanya? Coba buka. Nah, ini bisa diedit kok. Kita buka pakai Google Doc ya. Nah, terus diedit. Ini formatnya bertahan. Kita tinggal isi mau nulis apa gitu di sini ya. Penulisan baru. Tuh, kan bisa kan? Mbak Dini, Mas Galuh coba buka, bisa enggak? Ya Pak, bentar ya Pak ya. Ini lagi Sip. cari cara. Mas Galuh? Mas Galuh bisa? OTW Pak, bentar. OTW. Atau gini, saya juga bisa melakukan copy paste. Sebentar. Mana tadi ya? Lah, kok nggak ada? Hilang. Oh, ini nih. Berubah nama. Rename Dini dan Galuh. Saya copy nih linknya nih. Saya kopikan linknya. Jadi teman-teman bisa ngedit ya di sini ya. Editor, copy link, dan oke. Nih, tuh linknya bisa nggak dikopas? Mas Galuh disimpan, Mbak Dini juga disimpan. Jadi kalau mau buka tugasnya tinggal klik link itu. Coba diklik, bisa nggak?
nggak usah nyari di Google ini deh, Google Classroom deh. Itu linknya diklik aja, nanti langsung bisa buka dokumennya. Jadi enak nih ngeditnya. Mas Galuh, bisa dibuka linknya? Bisa, Pak. Bisa ngedit nggak di situ? Dokumennya bisa diedit nggak? Coba aja, dicoba-coba, edit nggak? Baru nanti saya lari ke materi ini, supaya teman-teman bisa ngerjain tugasnya dulu. Mbak Dini bisa nggak linknya dibuka? Mas Sandi perlu dibuatkan itu juga, seperti itu juga, nanti sama Mbak siapa, Neni. Halo Mas Sandi. Bentar ya, izin sebentar ya. Mas Galuh malah keluar. Mbak Dini bisa nggak dibuka linknya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ngedit nggak di situ? Ngedit bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya wis. Iya. Berarti teknisnya gitu ya, Mas Galuh sama Mbak Dini satu kelompok. Terus saya nanti upgrade progresnya tinggal buka dokumen itu. Ya, nanti diedit pakai handphone juga bisa. Caranya begitu, caranya kayak tadi, baca, kemudian dirubah bahasanya ke bahasa sendiri, gitu ya, Mbak Dini sama Mas Galuh ya. Terus Mas Sandi, halo. Ya, Pak. Piye, Mas Sandi mau dibuat begitu juga online? Berarti Mas Sandi sama ini aja, sama Mbak Neni. Mbak Neni udah agak banyak tuh ngerjainnya, tinggal dibantu untuk bagian lainnya aja. Bisa ya, Mas Sandi ya? Saya kalau mau buatin dokumen baru, kayaknya sih Mbak Neni itu sudah bikin agak banyak. Jadi nanti Mas Sandi kalau memang barengan sama Mbak Neni ngerjainnya kayak tadi, diupload aja di Google. Ya. Bisa Mas Sandi ya? Bisa, Pak. Sorry saya tanya, di rumah ada laptop enggak? Nggak ada, Pak. Berarti handphone ya? Iya. Oke, ya udah, ngeditnya pakai handphone aja, baca-bacanya juga pakai handphone. Jadi sama kayak tadi Mbak Dini sama Mas Galuh, dibuat linknya untuk buka ke arah dokumen, kemudian nanti diedit bareng-bareng. Kira-kira Mas Sandi masih ada kesulitan? Sudah kebayang belum harus bagaimana? Saya bantu deh. Sudah kebayang belum? Tadi kan kalian bingung nulis kata-katanya gimana. Sekarang Mas Sandi kalau ada kesulitan ngomong aja.
kebayang belum? Setelah tadi saya sampaikan tadi udah kebayang cara nulisnya? Lumayan lah Pak. Benar. Nanti nanti ada agak buntu, tolong WhatsApp ya ke saya ya, kasih tahu. Kita bisa cari di luar jam kelas. Nanti saya bantu untuk nulisnya. Misalnya nanti tiba-tiba malam pada mau coba diliatin papernya atau artikelnya juga boleh. Berarti habis ini tolong Mas Andi ini ya komunikasi sama Mbak Neni ya. Ya, oke. Baik Pak. Sip. Ya, mudah-mudahan teman-teman segera bisa merealisasikan tulisannya ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa baca tuh di chat Mbak Neni itu bilang referensi artikel yang jadikan referensi plagiarisme banyak. Ya salah satunya karena itu tadi cara nulisnya itu teman-teman kopas. Jadi kalau kopas jelas banget banyak. Makanya tolong nulis dirubah bahasanya sesuai dengan bahasanya sendiri, kemudian dituliskan atau dituangkan ke dalam paper yang baru. Oke, gitu mungkin sementara untuk yang tugas saya mengingatkan pokoknya teman-teman ayo kerjain apapun kendalanya hajar aja dulu. Di rumah ada handphone hajar aja dulu. Buat ngechat pacarnya aja bisa, masa buat ngetik bikin tugas gak bisa ya. Jadi tolong dimaksimalkan. Teman-teman masih sangat-sangat muda dan masih harus banyak belajar, jadi ya tolong benar-benar dimaksimalkan. Oke, ini pengantar dari saya, pengantar yang agak lama untuk tugas. Kemudian kita akan ke materi. Kita ke materi nih. Hari ini kita ngomong IP address dan email. IP address dan email ya. Kalau kemarin minggu lalu saya sudah pengantar sedikit ya. Sedikit pengantar terkait dengan IP address. IP address adalah alamat dan teman-teman juga sudah tahu cara kerjanya kayak apa. Saya ingatkan sekali lagi, analoginya adalah seperti seperti alamat di dalam sebuah perumahan ya. Jadi kalau kita mau kirim paket, itu harus ada alamatnya. Maka alamat di situ adalah IP address. Itu secara simpelnya. Masih ingat mungkin ya minggu lalu saya sudah sampaikan ini. Nah, di sini ada format IP address versi 4 yang sekarang. Yang ada di komputer teman-teman itu ada 192.168.040. Nah, misal contoh nih, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di CMD. Kalau di Windows pencarian ketika ada CMD. Teman-teman bisa ini kok, bisa nyari kok IP address. IP config kalau nggak salah, saya lupa. Nih IP config. Nah, ini kan IP saya dan IP-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih IP saya sekian nih, 10 10 10 121. Teman-teman di laptop atau di PC itu pasti punya ya. Karena teman-teman bisa terhubung, pasti punya IP address. Nah, IP ini adalah sebagai alamat ya, dan formatnya untuk saat ini yang digunakan adalah IP address versi 4. Ya. Di sini teman-teman pernah sudah pernah konversi dari biner ke desimal atau sebaliknya dari desimal ke biner. Nah, ini untuk mendapatkan angka 192 itu sama cara kerjanya seperti konversi dari dari biner ke desimal. Lihat yang materi kita di awal ya. Materi di awal itu ada konversi biner dan bilangan desimal. Ini juga sama, 168 juga konversinya dari biner. Jadi ini sama ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya.
Ini juga sama, 40 juga sama. Nah, versi 4 IP address versi 4 itu ada 4 bagian. Nih teman-teman nih. Bagian pertama titik, bagian kedua titik, bagian ketiga titik, bagian keempat. Ya, Mas Andi udah bosen kayaknya kalau materi ini, tapi nggak apa-apa. Yang lain biar tahu, Mbak Neni dan Mas Galuh, Mbak Dini juga tahu. Nah, IP maksimal, paling maksimal dari IP address adalah versi 4 adalah 255, 255, 255, 255. Di sini aslinya 255 itu paling besar maksimal. Ya, biasanya tapi kalau di skala LAN atau skala kecil itu tidak sampai 255, tergantung juga kebutuhan. Kemudian ini sudah minggu lalu ya, teman-teman ingat ya, pengalamatannya modelnya seperti ini. Nah, ini juga setelah kita tahu kalau pengalamatan itu bisa dimasukkan ke masing-masing komputer, ini seperti asumsikan ini adalah jalan, ya, nama jalan, ini nama jalan, kemudian ini rumah dan ini alamat rumah atau blok rumah, ya, sama seperti itu. Minggu lalu sudah ya, sudah saya kasih ya pengantar ini ya. Nah, kemudian nextnya dari minggu lalu selanjutnya adalah klasifikasi IP address. Ya, ada IP address kelas A, kelas B dan seterusnya. Kalau kelas A di sini ada berupa alamat jaringan yang satu di kiri, satu blok di kiri, kemudian blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat adalah alamat host. Jadi IP kelas A ini banyak banget nanti, ya, akan menjadi sangat banyak sekali kliennya atau usernya. Maka kalau kita skala internetnya adalah skala nasional atau kantor yang punya banyak ini, misalnya banyak cabang, mengharuskan setiap cabang dengan 200 orang itu punya IP masing-masing, maka ini bisa dipakai IP versi A ya. Nah, kemudian selanjutnya range-nya itu dari 1.000 sampai 127, 255, 255, 255. Nah, ini bayangin aja seberapa banyak nih user yang bisa dibuat menggunakan kelas A. Oke, kelas B. Kelas B itu dua blok di awal, di kiri adalah sebagai alamat jaringan. Kemudian 2 blok di belakang itu adalah alamat host. Ini lebih sedikit, hostnya lebih sedikit atau user yang menggunakan itu lebih sedikit dibandingkan kelas A yang tadi ya. Nah, ini kalau range-nya itu 128 sampai 191, 255, 25, 25. Nah, ini beda dengan yang tadi kan dari 1 sampai 127. Kalau sekarang dari 128 sampai 191, berarti kan dikit ya, lebih dikit. Yang B. Kemudian ada lagi yang sering kita pakai itu kelas C. Kelas C itu alamat hostnya lebih kecil lah dari A dan B yang tadi. Cukup satu blok di belakang. Ya, ada satu blok di belakang. Ini mungkin akan membingungkan teman-teman, wajar. Wes lah, bingung melu wae. Ya, yang penting nanti ketika teman-teman masuk ke jaringan, ke mata kuliah jaringan komputer, teman-teman akan paham, oh dulu di PTI itu disampaikan blok alamat IP itu untuk apa, ya, klasifikasi alamat IP untuk apa. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini 32 bit ini, kelas C ini range-nya lebih kecil, makin kecil, dari 192 sampai 223, 255, lebih kecil. Jadi kalau misalnya hostnya cuma satu ruangan atau kantornya hanya berjumlah 200 orang, ya nggak perlu pakai kelas A, kelas B, cukup kelas C yang mungkin hanya cukup dihubungkan dalam satu LAN, local area network ya. Dalam
satu lingkungan lah. Nah, itu kita cukup dengan kelas C, karena kelas C maksimal nanti akan terhubung sebanyak 254 ya Mas Andi, benar ya? 254 ya? 254 host ya. 255 kan nanti jadi backbone ya. Nah, itu 254 host atau maksimal 254 pengguna ya. Nah, nanti simulatornya ada. Saya mau sampaikan simulator di sini tapi kayaknya enggak ini deh ya, karena PTI ya. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi kita di mata kuliah jaringan. Nanti saya arahkan teman-teman untuk pakai simulator dan bisa latihan. Ada di handphone dan ada di PC juga. Oke, ini yang kelas C. Sering banget kita pakai. Ini biasanya angkanya 192, 198, 1 titik sekian gitu, itu kelas C. Nah, ini juga ada klasifikasi IP address pendistribusian zona ya, kelas C berdasarkan daerah atau zona geografis ya. Di sini ada 194, 000, 195, 255 itu Eropa. Kemudian 198 sampai 199, 255, 255, 255 Amerika Utara dan seterusnya. Ini juga ada 200, 00, 201.255 dan seterusnya, itu adalah Amerika Tengah dan Selatan. Nah, Asia dan Pasifik punya kita itu pakai 202, 000, 203, 255, 255. Jadi Mas Sandi atau teman-teman juga Mbak Dini dan Mas Galuh, masing-masing benua itu punya ini. Kenapa kita bisa akses internet atau bisa akses server yang ada di luar negeri? Karena sama aja seperti halnya kayak kita jaringan LAN, masing-masing hub atau masing-masing negara punya IP yang terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa akses ke sana, kita bisa masuk ke wilayah mereka. Sebaliknya, wilayah mereka juga bisa masuk ke kita, orang-orang mereka bisa masuk ke wilayah kita. Nah, jadi adanya IP per benua atau zona distribusi IP address itu sangat memudahkan atau sangat memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi. Lanjut lagi. Nah, ini juga ada klasifikasi IP address kelas D juga, tapi ya biasanya jarang dipakai. Orang sering pakai kalau masalah urusan yang kecil-kecil tetap pakai kelas C. Range-nya antara 224 sampai 224.0.0 sampai 239.255.255 ya. Ada kelas E juga. Nah, ini juga perlu teman-teman ingat, range-nya 20 sampai 247, 255, 255, 255. Oke. Nah, nih teman-teman mungkin belum pernah dengar istilah ini, tapi makanya saya sampaikan istilah IP address yang sering dipakai itu IP statik dan IP dinamik. IP statik adalah IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Berarti IP-nya nggak berubah, namanya juga statis. Nih, IP yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Secara permanen berarti tidak dirubah ya, tidak dirubah, dimiliki oleh mesin. Tapi kalau dinamis berarti kita mesin yang IP address yang pada sebuah mesin itu selalu berubah. Ini saya coba tampilkan dulu ya, kontrol panel. Nih, saya kasih lihat ke teman-teman. Muncul ya. Nah, ini di sini ada untuk merubah IP. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita nggak akan masukin IP ya. Ini berarti dinamis.
menggunakan IP dinamis. Tapi kalau kita masukin secara manual 192, 168, 1.1 misal sotetnya ikut gateway ini 1.2 ya, 1.2 gateway-nya adalah 192, 168, 1.1. Nah ini kalau kita oke, kita setting, berarti ini akan jadi IP statis yang mana tidak akan berubah ya. Tapi kalau kita otomatis, itu baru namanya IP dinamis, dan IP itu bisa berubah-ubah sesuai dengan jatahnya atau sesuai dengan alokasi yang ada di internet service provider di Telkom. Kalian bisa lihat kok kalau teman-teman pakai Telkom atau pakai seluler, dilihat aja IP-nya. Tapi masing-masing akan beda. IP seluler sama ISP Telkom beda. Nah, ini kategori IP address, yaitu IP statik dan IP dinamik. Teman-teman nanti harus bisa tahu ya, harus bisa ngerti untuk mendeskripsikannya. Next, IP private, IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengamatan dalam jaringan lokal. Ada 10.0.0.0, ada 172.16.0.0, kemudian ada juga 192.168.0.0. IP public, IP yang digunakan internet pada umumnya. Itu IP private berarti yang disetting ya, yang disetting oleh si pengguna secara privasi. Tapi kalau IP public itu biasanya dipakai ke internet service provider, dan itu bisa dicek di browser. Kita lihat nih, teman-teman bisa cek kok di Google, dicari aja my IP public, kita klik. Nah, IP public saya ini nih, 103, 120, 173.12. Nah, ini IP ini akan diketahui oleh semua orang selama orang tersebut terhubung ke internet ya, ke internet. Jadi IP public itu bagian luar, bagian cloud yang menghubungkan antara internet satu dengan internet yang lainnya. Tapi kalau IP private ya, kalau IP private itu tidak bisa, karena IP private ada di user yang itu terhalang oleh IP public itu tadi. Jadi kalau digambarkan begini, ini ada cloud ya, saya gambar awan nih, ini awan nih, cloud ya, ini ISP, ini Telkom, ini modem lah, modem ISP, terserah mau Telkom, mau Astinet, mau Icon Plus, monggo, itu bebas. Tapi cara kerjanya begini, ini ada IP public, IPP ya, saya bilang IP public tadi yang punya saya sekian itu ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada nih, ada user, ada mungkin ada router lagi atau switch yang menghubungkan kemana, ke masing-masing PC ya, ke masing-masing laptop. Ini PC 1, kemudian PC 2 ya, PC 2 dan seterusnya, ada PC 3. Nah, yang dinamakan IP public itu posisinya ada di sini, teman-teman. Ya, ada di sini, dan itu yang punya adalah ISP. Itu yang punya ISP. Kemudian IP private ada di bawah sini. Di bawah sini. Ya, ini IP private di sini. Punya saya katakan 192.168.1.2 dan seterusnya. Dan ini ketika ada orang dari luar mau ngeping IP public di sini, bisa. Ini dimungkinkan karena masih dalam dalam jangkauan ya, di dalam cloud. Sebentar.
Oke, lanjut. Kalau kita ngeping ke sini ke IP public bisa, tapi kalau ngeping ke IP private yang 192, 168 dan seterusnya itu nggak bisa, kecuali di ISP ini atau di router ini diatur bahwa si dia bisa diping. Tapi kalau tidak diatur maka tidak bisa secara otomatis. Ya, itu perbedaan antara IP public dan IP private. Teman-teman bisa cek kok IP yang ada di PC yang ini ya, IP address ini dengan yang di internet beda, yang di ISP beda ya. Nih kita lihat lagi my IP public, lihat ya, tuh ini IP public saya yang dikasih dari internet service provider di tempat saya berada, 103.125.48.80. Kok beda dengan ini 10.10.10.121? Ya beda, karena segmennya berbeda. Yang ini IP LAN saya atau IP private saya, yang ini IP public saya, IP public saya. Nah, private saya biasanya yang nyeting yang ini nih, yang IP saya private. Biasanya yang nyeting adalah operator tempat kita bekerja, ya, atau tempat di mana lah, di kampus atau di mana. Tapi kalau ini dari ISP, dari internet service provider, ada Telkom, ada Icon Plus dan lain sebagainya itu, atau Indosat dan sebagainya. Oke, next, IP address khusus ada juga. Sebuah host yang dibuat di boot atau belum memiliki IP address. Nanti ini bisa kita pelajari di mata kuliah jaringan. Ada MAC address juga. Media access control ini ada sebuah kode atau sebuah numerik ya, angka numerik yang di situ mengidentifikasikan dan melekat di device atau melekat di portnya perangkat keras. Jadi kalau MAC address ini tidak berubah-ubah. Setiap perangkat pasti ada MAC address. Biasanya kalau kita mau membuka tapi nggak tahu IP-nya, biasanya kita pakai MAC address ya. Masing-masing port itu ada MAC address-nya. Oke. Nah, binary notation, detection decimal notation. Nah, nanti sama halnya kayak teman-teman yang kemarin pelajari waktu di awal, merubah desimal ke biner. Nanti dia dipelajari lagi nih, 128 dapat dari mana? Binernya adalah 0000001 ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 7 adalah 128 ya. Karena ini ada 0, tadi nggak dianggap, yang dianggap ini 2 pangkat 7. Nah, itu sama persis ya. Teman-teman silakan nanti dipelajari lagi yang kemarin. Terus kita lanjut lagi ke itu sekilas ya terkait dengan IP address. Kita lanjut lagi ke email. Kita sering pakai email, sering kirim pesan. Kayak apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat email adalah sumber daya internet yang paling penting dan paling banyak dipakai. Surat elektronis ya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan electronic mail. Dengan email, setiap orang internet transmisikan satu pesan. Kalau dulu kita teks harus tulis surat itu pakai kertas dan tulis, kita bisa berpindah ke email sebagai surat elektronik yang secara resmi bisa bisa diakui sebagai surat resmi. Nah, ini teman-teman sering pakai, tapi saya yakin mungkin jarang juga diketahui lebih dalam, dipelajari lebih dalam apa itu email. Nah, di sini juga ada satu sarana komunikasi yang handal. Perbandingannya dengan mail adalah waktu pengiriman yang sangat cepat. Proses penyampaian elektronik mail dapat dianalogikan dengan penyampaian surat kantor pos dan giro. Ya, proses ini disebut store and forward. Store ke
email kita dan kemudian meneruskan atau forwarding pesan itu ke email orang. Lanjut, cara email disampaikan. Ya, setelah pesan dikirimkan ke provider, jadi kita buat nih ceritanya, kita ketik bla 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 email tugas atau apa, kita pakai Google Gmail. Nah itu di situ ada provider. Berarti si Gmail atau surat tadi akan diupload ke provider. Maka setelah pesan itu berjalan melalui tulisan komputer, itu dimasuk ke provider, oleh provider dilanjutkan ke alamat email yang dituju. Makanya kadang kalau alamat email ya sama kayak IP, salah sedikit nggak akan bisa tersampaikan ya isi pesannya. Nah, otomatis harusnya secara sistem si email ini ada penundaan sesaat untuk kemudian di forward atau dikirimkan ke alamat yang dituju. Nah itu tidak seberapa ya, waktu untuk penundaan tidak seberapa dibanding kita mengirimkan surat ke kantor pos mungkin lama 1 minggu atau 2 minggu sampai atau berapa hari lah ya, sampai zaman dulu. Dan sekarang kita tinggal kirim email, secepat-cepatnya itu tetap ada penundaan karena ini masuk ke provider dulu ya, ke provider, baru dari provider masuk atau dikirimkan ke alamat tujuan. Arsitektur email ya, di sini punya alamat atau ciri khas yang unik. Alamat email saya ya berbeda dengan alamat emailnya Mas Sandi, Mbak Dini. Kalian punya email sendiri untuk dikirimi surat dan itu unik. Maka yang akan membedakan antara email saya dengan email yang lain di situ. Makanya kadang teman-teman suka ketemu ya, kalau ada pembuatan email domain baru ya, itu biasanya akan dicek email ini sudah dipakai atau belum. Kalau sudah dipakai berarti ada unik yang digunakan oleh orang lain dan itu nggak bisa kita pakai ya. Makanya proses pembuatannya itu harus dicek itu email ada yang menggunakan atau tidak, karena masing-masing orang di email itu punya nama yang beda-beda ya entah beda 1 karakter kah atau berapa, itu nanti yang ngatur akan provider email. Keuntungannya pengenalan lebih cepat, sangat murah biayanya. Wah ini bahasan umum lah ya, teman-teman sudah pakai, saya rasa ya sudah oke lah. Kerugiannya tidak selalu sampai, kesalahan sedikit saja ya, kayak kemarin Mas Galung atau siapa yang lainnya ngirim email mungkin nggak kekirim ke saya karena mungkin ada typo 1 huruf, itu juga nggak akan kekirim ya. Itu 1 kesalahan sedikit aja udah cukup untuk menggagalkan pengiriman. Tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Kayak saya mungkin, saya nggak pakai notifikasi, saya nggak teratur ngelihatnya, tapi ada juga yang dibuka notifikasi secara full ya. Jadi teman-teman kerugiannya juga ada. Tidak, misalnya kalau pos kan dikirim di rumah pasti sampai, tapi kalau email kita harus memastikan bahwa yang menerima itu juga buka email juga supaya surat itu bisa tersampaikan ya. Nah ini gambar interaksi antara user agent dan message transfer agent. Nih user ya, lanjut lagi, user ya membuat message atau pesan ya, kemudian ada mail writer UA, kemudian ada SMTP client, baru masuk ke area sini MTS ini semua, MTA SMTP client, MTA SMTP server, MTA SMTP server ya. Ini akan dibaca atau masuk ke sini semua, sama masing-masing user akan begitu ya. Ini proses komunikasi email antara user satu dengan user yang lainnya. Nah ada juga
post office protocol, suatu protokol untuk mengirim pesan email dari server ke mail client. Ya, user biasanya punya email menyimpan dalam mailbox pada server. Jadi ada listnya, ada datanya, kapan kita punya alamat dari klien atau orang yang mungkin kita tuju. Itu POP ya. Yang ada juga sistem POP gambarnya seperti ini. Mailbox ya, ada mailbox, ada POP server, POP ke POP klien, SMTP. Caranya begini. Cara kerjanya. Ke POP klien baru kemudian kembali ke POP server. Nah, nanti kalau teman-teman diminta untuk menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, menggambarkan siklusnya, teman-teman akan menggambarkan ini ya, proses atau sistem POP. Nah, ini bentuk alamat email unik ya, ada nama user atau sering kita juga namanya domain, sering kita sebut dengan nama domain. Orang teknologi harusnya tahu kalau penyebutan domain. Nama user @nama host nama domain. Ya, domainnya apa? .com, .ac.id, ini masing-masing punya. .com yang umum. Kalau ac.id punya saya yang di UNKH berarti academic.indonesia. .academic.indonesia. Dan nanti kalau di Amerika ya beda lagi, ya, ada US, ada UK dan sebagainya. Tampilan layar email ya, biasanya begini. Teman-teman kalau nulis email jangan asal nulis ya. Ada formnya, harus ada subjeknya apa, topik dari surat apa, kemudian bisa CC, bisa BCC. Nah, ini harus kalau teman-teman secara personal, secara etika juga kalau nulis email, kalau bisa subjeknya diisi, karena orang akan tahu sekilas, oh ini surat tentang apa. Misal contoh lamaran kerja, oh berarti ketika buka email ada orang nih email ke saya mengirim lamaran kerja, biasanya seperti itu. Ya, pemakaian email untuk menjalankan program, mengirim surat, membaca surat yang masuk, membalas surat, menghapus surat, dan keluar dari program. Nah, kurang lebih itu sih yang saya sampaikan terkait dengan IP dan email. Saya mungkin hari ini sengaja nggak ngasih tugas karena saya masih pengen teman-teman untuk melanjutkan papernya. Ya, saya pengen teman-teman, ayo ini nih masih ada nih sampai jam 12 nanti, silahkan tolong dikerjakan. Tadi Mas Sandi dengan Mbak Neni, Mbak Dini dengan Mas Galuh, tolong ini sambil nunggu selesai waktu dikerjakan. Kalau memang nanti dalam pengerjaan kok butuh bantuan saya, tolong WhatsApp aja saya. Di WhatsApp bikin link, nanti saya masuk ke situ untuk bantu. Oke? Mungkin itu aja. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada yang ditanyakan, Mas Sandi, Mbak Dini, sama Mas Galuh. Aman ya, Mas Galuh? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin itu saja. Itu tadi sekilas yang saya sampaikan terkait dengan IP address dan email ya. Ini masih dasar banget, nanti belum masuk ke teknis. Silahkan Mas Sandi langsung komunikasi ke Mbak Neni, Mas Galuh sama Mbak Dini. Jangan lupa itu linknya tolong di copy, di kopas dan disimpan. Jangan sampai enggak diklik untuk diedit ya. Nanti saya akan lihat progresnya di situ. Yap, silahkan bisa dilanjutkan aktivitasnya untuk membuat artikel yang dengan format yang baru. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.